Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini masih di tema 6, kita akan berbicara sedikit tentang interaksi. Fokus kita kali ini, kita akan membahas sedikit tentang interaksi manusia dengan alam. Dan apa saja manfaatnya, terutama bagi manusia. Nah, kita mulai dengan sebuah piring berisi lauk dan nasinya. Ya, ada lauknya di sini, cabai dari gunung dan ikan teri dari laut. Mereka tidak akan bisa bersatu kecuali dalam sebuah piring. Tapi, apakah kalian pernah berpikir bahwa dalam sebuah piring ini ada bukti terjadinya interaksi manusia dengan alam? Itu apa sih? Interaksi alam, seperti pada yang lalu kita pernah jelaskan, adalah hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya yang terbentuk secara alami. Nah, lingkungan alam ya akan terbagi menjadi dua, ada benda mati seperti air, tanah, batu, dan makhluk hidupnya seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, mereka hidup saling mempengaruhi satu sama lainnya. Contohnya seperti ini. Ya, apabila alam kita kelola, kita manfaatkan dengan baik dan bijak, maka alam mampu memberikan apa yang kita butuhkan. Misalkan kayu untuk rumah, makanan sehari-hari, obat-obatan, bahan pakaian, dan lain sebagainya. Ya, digarisbawahi bahwa manusia memiliki tugas untuk mengelola alam secara bijak. Namun, jika sebaliknya, jika alam kita kelola dengan tidak baik atau buruk, kita mengambil kekayaan alam dengan semau-maunya, maka alam itu akan memberikan apa yang kita lakukan juga. Nah, jadi ketika alam dirusak, maka manusia juga akan merasakan akibatnya. Contoh, ya seperti bencana alam, kekeringan, dan lainnya. Satu hal, ada seseorang membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan sungainya terhambat, akhirnya menimbulkan banjir ketika musim penghujan. Nah, interaksi manusia dan alam ini terbagi menjadi dua. Ya, ada manusia yang harus beradaptasi dengan alam, yang manusia harus menyesuaikan diri dengan kondisi alam, dan ada juga manusia yang memanfaatkan kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, kita akan fokus terhadap manusia yang beradaptasi dengan alam. Contohnya, misalkan di sini ada dua, ya, ada manusia harus beradaptasi dengan alam, contohnya pada saat menentukan waktu kapan berlayar untuk mencari ikan di laut. Ya, apabila misalkan cuacanya tidak mendukung, maka manusia beradaptasi dengan menunda waktunya berlayar. Yang selanjutnya, menentukan waktu tanam. Ya, di sini digambar ada ya dua orang sedang menanam padi. Padi biasanya ditanam ketika musim penghujan. Kenapa? Karena padi membutuhkan banyak air. Nah, apabila manusia ingin menanam padi yang baik, maka tentu mereka harus menentukan waktunya di musim penghujan. Nah, selanjutnya, misalkan ya bagaimana manusia menghindari kekeringan dengan membuat waduk ya atau penampungan air hujan yang sangat besar ya supaya ketika di musim kemarau manusia di sekitar daerah itu tidak kekurangan air. Ya ada juga penghijauan lahan supaya mungkin terasa sejuk ya mungkin di daerah kalian
di rumah kalian punya pohon yang besar sehingga ketika siang udara di sekeliling kalian masih terasa sejuk. Nah, selanjutnya kita akan berbicara bagaimana manusia memanfaatkan kekayaan alam. Yang pertama ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini memungkinkan manusia memiliki tumbuhan yang sama persis dengan induknya. Nah, ini menggunakan teknologi pastinya. Dan selanjutnya ada rekayasa genetik. Nah, misalkan untuk ternak lele biasanya 3 bulan atau 4 bulan baru dapat dipanen. Namun dengan teknologi yang ada, mereka merekayasa, ya, misalkan muncullah varietas lele bernama lele sangkuriang yang dapat dipanen hanya dalam waktu 2 bulan. Nah, ini adalah beberapa contoh ketika manusia dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat kita simpulkan, ya, manusia dan alam saling mempengaruhi, namun manusia memiliki tugas, ya, untuk menjaga keseimbangan alam agar tetap terjaga, supaya, ya, adik-adik kita, anak cucu kita dapat merasakan alam yang baik seperti yang kita rasakan saat ini. Terima kasih. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.